Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Hasanah. Saya dari kelas Kimia B dengan NIM 210603113110069. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang kinetika kimia. Apa sih kinetika kimia itu? Kinetika kimia adalah seberapa cepat reaksi tersebut dapat berlangsung. Sementara termodinamika adalah membahas tentang apakah reaksi tersebut dapat berlangsung atau tidak. Dalam reaksi kimia ada juga reaksi yang relatif lambat. Misalnya pembentukan karang gigi. Ini berkenaan dengan kesehatan mulut. Ini bisa berjalan mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Namun, dalam reaksi kimia, ada juga reaksi yang berjalan sangat cepat. Misalnya bom atom. Selain bom atom itu berjalan dengan sangat cepat, bom atom ini juga memiliki energi yang besar dan juga daya rusak yang sangat berbahaya. Dan laju reaksi itu akan mengukur seberapa cepat reaksi dapat berlangsung dalam satuan waktu. Biasanya dinyatakan dengan perubahan konsentrasi dalam tiap satuan waktu. Misalkan 2A menjadi B. Lajunya min setengah delta konsentrasi A per delta T. Maksud dari delta ini adalah perubahan. Atau juga lajunya delta konsentrasi B per delta T. Jadi perubahan per tiap perubahan waktu. Dua ini didapatkan dari koefisien reaksinya. Ini kenapa tidak minus? Karena ini produknya. Untuk reaksi yang lebih lengkap atau kemudian melibatkan bukan hanya sebelum itu, di sini diperhatikan bahwa produk bernilai positif dan reaktan selalu bernilai negatif. Untuk lebih lengkap dan kemudian melibatkan bukan hanya satu macam reaksi. Misalkan A plus B menjadi C plus D. Masing-masing koefisien ini akan berbanding terbalik dengan lajunya. Dan tiap kali reaktan akan bernilai negatif, sementara produk akan bernilai positif. Bisa dilihat A dan B ini menjadi reaktan. Makanya min 1 per A kali delta konsentrasi A per delta T sama dengan min 1 per delta B, min 1 per B per delta konsentrasi B per delta T sama dengan 1 per C kali konsentrasi C. Mohon maaf, ini sebenarnya ada deltanya. Ini jadi 1 per C kali delta konsentrasi C per delta T sama dengan 1 per D kali, ini juga ada deltanya sebenarnya, per delta T. Apabila kita membuat grafik antara jumlah dan molekul, waktu yang digunakan ini. Di sini dapat kita lihat bahwa jumlah molekul reaktan yaitu molekul A. Ini sebenarnya molekul A di sini itu, dan ini molekul B. Kita bisa lihat bahwa molekul A ini berjalannya turun karena molekul A ini berjalannya waktu dia semakin turun, dan molekul B ini sebagai produk, dan produk ini sembari berjalannya waktu dia akan semakin naik, dan kita bisa beranggapan bahwa reaksi ini
berjalan ke arah produk. Selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan laju reaksi ini ada 4. Yang pertama, luas kontak, 2, konsentrasi reaktan, 3, suhu reaksi, 4, adanya katalis. Yang pertama, luas kontak. Luas kontak, apa yang dimaksud dengan luas kontak? Yaitu kontak antar reaktan. Semakin besar luas kontak, maka reaksi akan semakin cepat berlangsung. Sebagai contoh, kita dapat melihat di dalam kehidupan sehari-hari. Air yang berada di dalam bak mandi kita melihatnya jernih tanpa muncul endapan. Meskipun dia mengandung ion-ion yang berpotensi membentuk oksida bila berkontak dengan oksigen yang ada di udara. Akan tetapi kita tidak melihat terbentuknya endapan itu. Ini disebabkan karena kontaknya hanya ada di permukaannya saja, hanya di atas bak mandi saja. Sementara apabila kontaknya kita perluas, airnya itu membasahi dinding kamar mandi, dan ini memungkinkan kontak antar air dan oksigen akan menjadi oksidanya. Ion-ion yang ada di sini berpotensi membentuk oksida apabila luas kontaknya diperbesar dengan cara seperti itu. Atau juga kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita itu pada saat kita menjemur pakaian. Apabila kita menjemur pakaian dan kita membentangkan pakaian tersebut, maka pakaian tersebut akan cepat kering. Berbeda halnya dengan pakaian tersebut apabila kita telah mencucinya dan langsung memeras dan tidak membentangkannya, maka pakaian tersebut akan lebih lama kering. Yang kedua yaitu konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan ini di mana semakin tinggi konsentrasinya, maka peluang untuk pertumbuhan semakin besar, sehingga reaksi semakin banyak atau cepat. Nah, dalam contoh kehidupan sehari-hari kita ini, bisa kita bandingkan antara pasar modern yang dengan yang satunya yaitu pasar tradisional. Pada pasar modern, pengunjungnya tidak terlalu ramai atau lebih sepi. Jadi, kontak dengan antar pembeli sangat minim. Bisa kita lihat kalau pasar modern atau swalayan itu tidak sampai keranjang pembeli satu dengan pembeli yang lain itu bertabrakan, itu sangat minim. Kecuali pasar modernnya atau swalayannya tersebut padat pengunjung. Tetapi dibandingkan dengan pasar tradisional yang pengunjungnya lebih padat, sehingga kontak yang dihasilkan dari pembeli satu dengan pembeli yang lain lebih banyak. Misalkan kita menyapa dengan pembeli satu dengan pembeli yang lain. Yang ketiga yaitu suhu reaksi. Apabila suhu dinaikkan, maka reaksi endoterm akan berlangsung lebih cepat. Contohnya pada saat kita membuat larutan gula. Apabila kita melarutkan gula dengan menggunakan air panas, maka gula pasir tersebut akan mudah larut. Berbeda dengan kita melarutkannya dengan menggunakan air dingin. Ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan melarutkan gula dengan menggunakan air panas. Sama dengan pemanasan global yang ada di bumi kita ini, atau yang biasa kita sebut dengan global warming. Suhu di bumi menjadi lebih tinggi. Akibatnya, seluruh reaksi yang ada di seluruh bumi ini menjadi lebih cepat. Di sini kita tidak boleh atau jangan merasa bahwa lebih cepat itu lebih baik. Semuanya jadi mudah. Akan tetapi ini akan menimbulkan kerusakan. Misalnya, kita menjadi lebih tua, lebih cepat tua. Karena apa? Karena di sini tingkat reaksi oksidasinya menjadi lebih besar. Tidak selamanya
Reaksi yang cepat itu menguntungkan. Dan yang terakhir, adanya katalis. Katalis ini juga mempercepat reaksi, misalkan kegiatan kita mengunyah makanan. Kita disarankan dalam kesehatan itu mengunyah makanan lebih lama. Dan di dalam agama kita juga kita disunahkan untuk mengunyah makanan itu lebih lama. Dalam kesehatan, kenapa kita dianjurkan untuk mengunyah makanan lebih lama? Ini karena mengunyah makanan lebih lama itu memiliki manfaat, yaitu apabila kita mengunyah makanan lebih lama, air liur kita itu bisa menghasilkan enzim amilase yang baik bagi tubuh. Dan karena enzim amilase itu bisa memecah karbohidrat. Salah satu contoh lagi, apabila ada mobil yang melewati pegunungan, ada banyak kita ketahui bahwa mobil tersebut melewati jalan yang berliku-liku. Itu fungsinya apa? Ini berfungsi mengurangi tanjakan yang suram. Katalis ini selain berfungsi sebagai menurunkan reaksi, dia juga memberikan jalan reaksi yang berbeda daripada tanpa katalis. Selanjutnya, hukum laju. Hukum laju itu pengukuran laju secara percobaan menghasilkan hukum laju yang menyatakan laju dalam konstan dan konsentrasi. Kita dapat mengetahui bahwa A di sini, A kecil, ini sebagai koefisien reaksi. Dan ini adalah sebagai reaktan dan ini adalah sebagai produk. Dan selanjutnya ada rumus laju, yaitu konstanta ini K adalah sebagai konstanta laju produk. Dan X dan Y ini kita sebut dengan order reaksi. Order reaksi ini selalu ditentukan oleh konsentrasi reaktan, tidak pernah ditentukan oleh konsentrasi produk. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.